Pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN. Satu tersangka baru berinisial LMI merupakan perwira polisi aktif yang bertugas di internal BGN. Kejagung juga telah melimpahkan berkas pemeriksaan TNI aktif berpangkat kolonel berinisial BU kepada Jampitmil. LMI tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional, menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Pada tahun 2025, LMI diduga meminta pihak swasta untuk mendirikan perusahaan boneka untuk menjual ompreng atau tray makanan kepada calon mitra BGN dengan harga yang sudah di markup untuk keuntungan pribadi. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka. Selain oknum polisi, penyidik juga menemukan keterlibatan oknum TNI aktif berpangkat kolonel berinisial BU yang menjabat sebagai PPK dalam proses pengadaan sepeda motor di BGN. Namun, BU saat ini belum ditetapkan tersangka karena akan menjalani pemeriksaan dan diproses melalui mekanisme koneksitas oleh Jampitmil. Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini. Selamat malam Pak Fikar, tersangka korupsi di BGN Pak Fikar ini kembali bertambah ya Pak. Apakah konstruksi dari kasus ini akhirnya sudah mulai terlihat jelas? Ya, saya kira kasus korupsi BGN ini tidak hanya perbuatan 1-2 orang gitu ya, artinya tidak bergantung pada perbuatan 1-2 orang, tapi dia menjadi satu rangkaian di mana bisa terjadi korupsi kalau seluruh rangkaian itu juga sama-sama melakukan gitu, artinya tidak akan terputus pada satu pos tertentu gitu. Menjadi lucu atau menjadi kemudian tidak seimbang nantinya kalau umpamanya di satu sisi ada yang bekerja serius ya dengan benar gitu, tapi di sisi lain ada mereka yang sengaja memanfaatkan jabatan-jabatan ini untuk melakukan membuat satu kegiatan yang menguntungkan diri sendiri gitu. Di satu sisi, di sisi lain juga merugikan negara. Nah, jadi bisa jadi ya ada mereka-mereka yang memang terlibat, tetapi sebenarnya dia ada di dalam satu posisi yang karena tugasnya gitu. Jadi ya karena tugasnya dia berada di pos itu gitu ya. Kemudian mau nggak mau dia ikut itu rangkaian perbuatan itu, walaupun dia tidak aktif umpamanya. Ya, hanya saja mungkin dia tidak menolak ketika mendapat sesuatu yang berlebih dari haknya yang bisa dia terima gitu. Nah, walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini korupsi itu memang sistemik gitu. Dia tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, tapi dia masuk ke dalam satu sistem ya yang keseluruhan sistem itu menjadi korup gitu ya. Walaupun itu tadi saya bilang, umpamanya ada beberapa pribadi yang ada di dalam subsistem itu, dia tidak melakukan apa-apa gitu, tapi sepanjang dia tidak menolak dan tidak melakukan upaya umpamanya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi di sistem itu, ya dia tetap kena. Itu yang Anda sebut sistemik tadi ya, Pak Fikar. Juga. Ya, yang berbeda tersangka baru. Dia diam saja, padahal. Ya, oke, Pak Fikar, tersangka baru yang ditetapkan hari ini adalah aparat, Pak Fikar. Apa artinya itu?
Nah, ini juga menurut saya satu kelemahan sistem. Ketika kita mendirikan lembaga baru seperti BGN ini kan sebenarnya lembaga baru, ya. Ya. Mestinya rekrutmen para pengelolanya itu benar-benar dipersiapkan gitu. Tidak, umpamanya ini kan sekarang ini cabutan dari mana-mana kan. Ada dari kepolisian, ada dari TNI mungkin, atau ada dari lembaga lain gitu. Nah, akhirnya seperti ini. Mestinya ketika dia dimasukkan ke dalam satu lembaga baru itu dia harus melepaskan statusnya sebagai, umpamanya kalau polisi dia harus berhenti dulu, harus purnawirawan dulu, baru dia masuk ke tugas itu. Nah, ini akibatnya merangkap-rangkap jabatan gitu. Nah, artinya kalau dia tertangkap ditetapkan sebagai tersangka di satu urusan ini yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokoknya sebagai polisi, kan juga jadi rugi kan. Kasihan dia, karirnya sudah panjang di kepolisian, tiba-tiba dia melakukan tindak pidana di bidang yang lain, kemudian berpengaruh terhadap statusnya sebagai polisi. Menurut saya bisa juga itu akhirnya nanti menghilangkan hak dia atau memutuskan karir dia di kepolisian. Begitu, Oke, Mas. Pak Fikar, kalau sudah banyak tersangka, ini kan bertambah lagi yang ditetapkan. Apakah ini akan memperberat hukuman dari aktor utamanya, yakni Dadan Hindayana, Pak Fikar? Iya, saya kira kan gini, Pak Dadan itu nggak bisa kerja sendirian juga. Makanya saya bilang, ketika dia melakukan itu secara sistemik sudah terjadi itu semuanya gitu. Jadi sangat mungkin ya Pak Dadan itu ini loh, dari lingkungan akademik kalau nggak salah itu Pak Dadan itu, ya kan, masuk ke lingkungan birokrasi, dan di birokrasi itu ya saya nggak mengatakan bahwa di lingkungan akademik tidak ada korupsi ya, tetapi maksud saya ya minimal dia tidak mengerjakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan keluar masuk uang gitu kalau di lingkungan akademik. Tapi begitu dia masuk ke BGN, dia artinya masuk ke dalam satu institusi atau proyek yang mengerjakan proyek-proyek yang di dalamnya ya itu tadi ya penuh dengan intrik dan penuh dengan kesempatan untuk melakukan korupsi dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya mestinya sebagai akademisi Pak Dadan itu membawa integritasnya ke dalam lembaga itu, sehingga dia sebenarnya yang harusnya mewarnai lembaga itu. Nah, tetapi sudahlah, ini sudah terjadi, ya ternyata selain Pak Dadan kan ada juga dari kepolisian, ada juga dari lembaga lain gitu, ya. Nah, artinya memang lembaga ini seolah-olah menjadi tempat penampungan dari beberapa institusi ya yang seharusnya dia melakukan tugasnya di tempat lain dengan benar gitu. Tetapi Karena begitu ada yang masuk menilai ke sebagai kepala institusi ini atau dia pucuk melihat pimpinan kan ada ini banyak kesempatan bisa ya. membuka celah begitu Pak Fikar sebagai pimpinan atau kepala. Nah, apakah Anda setuju dengan pandangan Prof. Mahfud MD yang menyebut tersangka korupsi di BGN bisa dihukum mati kalau dari dampak perbuatannya? Iya, bisa juga kan gini. Hukuman mati di dalam undang-undang korupsi itu ada prasyaratnya, yaitu korupsi di dalam keadaan darurat ya, korupsi di dalam waktu perang gitu ya. Nah, persoalannya apakah keadaan-keadaan itu bisa atau sekarang ini memenuhi prasyarat untuk disebutkan keadaan yang bisa dihukum mati itu. Nah, karena secara jelas tuh di Undang-Undang Korupsi ya di pasal 2A, 2B kalau nggak salah disebutkan seperti itu. Korupsi bisa dihukum mati dalam keadaan tertentu. Nah, penjelasannya keadaan tertentu itu keadaan darurat ya, keadaan yang tidak terkoordinir dengan baik gitu. Nah, ini yang persoalannya seperti itu. Apakah keadaan sekarang dianggap tidak normal gitu ya, sehingga korupsi yang dilakukan memenuhi syarat untuk seperti usulnya Pak Mahfud itu ya, hukuman mati dan seterusnya. Baik. Gitu. Pak Tapi Fikar, kan gini, BGN ini kan sebenarnya alat dari melaksanakan programnya presiden ketika dia berkampanye kan itu sebenarnya. Ini meskipun oleh karena lembaga itu penegakan ini hukumnya juga baru, harus sebenarnya lembaga tegas baru yang begitu ya, tidak untuk memastikan bahwa program ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang korup. Jadi Pak Fikar, apakah Kejaksaan Agung menurut Anda sudah memenuhi harapan publik untuk membuka seluas-luasnya pihak-pihak yang menikmati korupsi di BGN ini, Pak Fikar?
Iya, sampai sekarang ya mungkin masyarakat sudah menganggap Kejaksaan Agung sudah melakukan tugasnya dengan benar gitu. Tapi apa namanya kan korupsi tidak sendiri. Artinya paling banyak korupsi dilakukan oleh mereka yang punya jabatan negara, jabatan atau tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Tetapi juga dia nggak bisa korupsi sendiri kalau umpamanya tidak juga berkaitan dengan pihak lain gitu. Ya bisa jadi umpamanya ada orang-orang swasta yang memang juga memungkinkan terjadinya ini gitu. Dan saya kira kalau tidak ada supporting dari pihak yang lain ya dari pihak swastanya nggak akan terjadi ini gitu. Nah karena itu Oke. kemudian apa lembaga ini dipakai jadi bancakan kan seolah-olah jadi semua orang ingin masuk sana karena ya akhirnya terbuka seperti ini. Saya kira Oke. kejaksaan sudah melakukan tugasnya dengan benar. Begitu, Mas. Baik.